Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah lama kepingin punya mesin jahit ya. Kalau dulu mesin jahit manual pakai tenaga manusia, sekarang alhamdulillah dengan kemajuan teknologi dan ide cemerlangnya orang Cina sehingga membuat mesin jahit listrik portable ya. Kenapa portable? Karena bisa dijinjing kemana-mana, fleksibel, dan bisa menggunakan baterai ya. Ini tempat untuk baterainya. Aduh. Tempat baterainya. Terus hari ini saya mencoba untuk membuat tutorial ya. Tutorial bagaimana mengoperasikan mesin jahit ini. Nah, mesin jahit ini sebetulnya itu ada tipe pendahulunya, yaitu kalau kita lihat di Shopee ya, ada seri 505. Nah, terus sekarang 705 yang A plus gitu kan ya. Jadi, kalau kita lihat keterangannya itu memang ada upgrade ya dari versi sebelumnya ke versi yang sekarang. Harganya juga lumayan, 129. Nah, lengkap ya, lengkap. Terus nah, sebelum kita mengoperasikan, memang kalau membaca itu mungkin males ya, tapi kalau kita lihat videonya mungkin enak gitu ya. Selanjutnya, sebelum kita mengoperasikan, memang kita punya kewajiban untuk membaca manualnya. Mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Pada saat beli, sesuai dengan yang ada di link tokonya, kita mendapatkan alat utamanya mesin jahit. Terus ini ada papan ekspansi, fungsinya untuk meletakkan kain ya, kain atau bahan yang kita akan jahit. Jadi enak daripada cuma begini kan, bahasa Jawanya leweh gitu kan ya. Kalau ada papan gini kan enak tuh, bisa untuk napak ya kan. Terus di sini ada peralatan spare partnya untuk mengganti jika ada kerusakan ya. Tuh lengkap spare partnya gitu kan ya. Terus kita juga kemarin beli satu set warna benang ya, benang maupun yang benang di atas, ini benang yang di bawah atau yang di spool. Ini kalau beli satu set ya lumayan, jadi kita beli sekalian, sama beli papannya untuk ekspansi. Tapi kalau kita cuma beli mesin jahitnya doang mungkin murah gitu kan ya. Nah, sebelum mengoperasikan kita harus paham masing-masing bagian. Ini kalau yang 705 A plus ini sesuai dengan petunjuk dari tokonya itu dikasih buku panduan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kita bisa mudah untuk membaca dan memahaminya. Jadi kalau kita mau mengoperasikan atau mau menggunakan pertama kali ya harus paham bagian-bagian dari mesin jahit itu sendiri. Nah, kita lihat panduannya ya. Nah, ini ada aksesoris acak ya, ada saklar untuk pedal, terus ada inti benang, ada gelondongan, ada jarum, ada mata nenek. Mata nenek ini maksudnya itu untuk masukkan benang ke jarum ya, kalau susah kelihatan. Nah, bagian-bagian dari mesin sendiri, mesin jahit ya. Nah, kita juga harus paham apa itu yang dimaksud. Bagian-bagian seperti ini adalah pengontrol tensi benang atas. Terus tensinya itu maksudnya ke kekencengan lah gitu kan. Pada saat jarum bergerak itu kan, nah ini nih benang atas ini kan kadang terlalu kendor, kadang terlalu nggak kendor itu. Jadi kita harus bisa mengatur seberapa kencang
tarikan atau penahan yang diperlukan. Nah, terus ini ada ini kena pemilih jahitan. Nah, ini ada mode ya, mode jahitan. Ada sekitar 12. Ada 12 macam gitu kan ya. Tinggal kita putar gitu kan mau mode yang mana untuk menghasilkan jahitan gitu ya. Nah, kita tinggal putar baik ke atas atau ke bawah. Dia akan menyesuaikan mode yang kita pilih. Terus selanjutnya ada pemotong benang. Nah, ini fungsinya untuk memotong benang. Terus ada lampu LED, kita bisa tekan dari bawah ya. Yang ada tombolnya ceduk-ceduk. Nanti kalau kita malam hari atau gimana kepingin biar jelas itu, nah kita bisa menyalakan LED-nya dengan cara menonggol menekan tombol yang ada di bawah tuh, LED-nya menyala ya. Nah, itu nanti bisa dilihat dari buku panduan ya. Kalau punya seperti ini atau kalau mirip tapi nggak punya buku panduannya bisa di searching di internet. Terus penjepit jarum. Nah, ini untuk penjepit jarum. Terus penutup gelondongan. Nah, ini maksudnya itu untuk spool atau benang bagian bawah. Ini bisa kita buka untuk memasangkannya. Nah, terus ada lagi bagian saklar kecepatan daya. Nah, ini untuk mengatur kecepatan yang diperlukan pada saat menjahit, mau genda atau mau high gitu kan ya. Terus tombol mundur. Nah, ini ada tombol untuk mundur. Terus ini roda tangan. Nah, bagian belakang coba kita perhatikan bagian belakang ya. Kita putar mesin jahitnya. Nah, di sini bagian belakang kalau dari buku manual ya. Nah, ini tempat tiang lilitan benang. Nah, ini nanti untuk menggulung spool gitu kan ya. Spool digulung di sini gitu kan ya. Nah, spool atau benang bawahnya ya. Terus roda elektrik. Nah, ini untuk memutar spool pada saat kita menggulung benang. Jadi benangnya di sini, benang utama yang akan dipindahkan ke spool. Nah, itu spoolnya taruh di sini. Nah, nanti bisa diputar secara elektrik. Selanjutnya ada dudukan benang. Ini untuk dudukan benang. Nah, seperti ini ya. Ini benang atas ke sini, melingkar ke bawah, nanti ke mesin. Terus sini ada tuas untuk menurunkan atau menaikkan benang ya. Apa namanya? Tuas pengangkat sepatu. Ini sepatu, ini namanya sepatu. Sepatu ini tuas untuk menaikkan seperti ini, menaikkan atau menurunkan. Nah, ini menurunkan, kalau sini menaikkan. Artinya kita bisa mengganti kain atau memasang benang harus kita naikkan. Dengan catatan ya, elektriknya harus off ya, kita cabut karena kita menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Kalau kita mau mulai menjahit, kita turunkan. Terus di sini ada laci mungkin nggak terlalu besar ya, tapi praktis lah untuk nyimpen spool atau benang atau apa. Jika sering digunakan, nah kita bisa simpan di laci. Nah, di sini ada foot pedal untuk mengatur on off-nya secara pedal ya, artinya dengan menggunakan kaki. Nah, ini power DC. Nah, nanti otomatis kita hubungkan dengan sumber DC atau adaptor yang merupakan bawaannya. Nah, ini untuk colokan foot pedal tadi. Nah, ini untuk mengatur seperti apa ya, kalau mesin jahit manual kan dulu kan untuk pijitan icik gitu ya. Nah, ini sekarang sudah diganti elektrik, praktis. Nah, kita colok di sini ya. Nah, oke, itu tadi bagian-bagian bagaimana cara mengenali dari mesin jahit elektrik. Nah, coba kita melakukan eksperimen ya, karena ini sudah dipasang kain, terus benangnya juga sudah dipasang. Sebenarnya gampang sih kalau mau masang benang ya, tinggal kita tarik dari sini, kita lilitkan di sini ya, benangnya nah ini arahnya begini ya, kita masukkan begini terus ke bawah. Nah, nanti ada yang namanya
apa ya, ngeluarin ini nih. Nah, benang kita masukkan ke bawah, ini ada petunjuknya ya, ada arah benang. Nah, kita masukkan, kita turunkan, kita masukkan ke mana, ke jarumnya. Nah, terus nanti kalau spoolnya sama, kita taruh, terus kita ambil benangnya. Nah, kita bisa putar-putar ini untuk memancing si benang bawah biar dia tersangkut dengan jarum, nanti bisa dihubungkan dengan apa namanya, benang atas ya, untuk jahitan. Nah, kita coba perbaiki posisi kainnya ya. Nah, mungkin bisa juga kita ganti dengan kain yang lain ya, tapi sementara ini aja dulu lah. Kita coba mode 1. Nah, mode 1 itu kalau kita lihat dia lurus, jahitan lurus dengan interval jaraknya itu tertentu ya. Nah, kalau mode 2 agak jauh dikit, mode 3 jauh, mode 4 itu dia geser ke kiri, kalau kita lihat gambarnya ke kiri. Sedangkan mode 1 sampai 3 itu dia lurus di tengah-tengah. Artinya itu jarumnya itu posisinya di tengah-tengah dari sepatu. Nah, kita nanti pada saat menjahit bisa menyesuaikan kebutuhan dari posisi benangnya itu, dari kainnya itu di tengah-tengah, dari perkiraan yang akan dijahit, atau lebih ke tepi kiri. Nah, kalau 5 ini zigzag ya, zigzag ada jarak sedikit. Kalau 6 ini zigzag seperti gunung. Nah, kalau 7 ini zigzag tapi kecil gitu ya. Nah, kalau 8 dia melingkar. Nah, kita coba menyalakan mesin jahit ini. Nah, jangan lupa kita periksa dulu elektriknya apakah sudah terhubung. Nah, kita turunkan ya, sebelum menjahit kita periksa dulu. Ini kondisi off ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa. Oh, belum nyambut, sorry. Ternyata belum hubung. Pantesan di pinjat-pinjat kok nggak jalan ya. Kita hubungkan sumber DC-nya. Nah, kalau mau terang kita nyalakan LED-nya. Nah, bisa kita mulai menjahit. Bismillahirrahmanirrahim. Mode 1. Nah, mode 1 lurus. Nah, kalau kita lihat hasilnya. Nah, mode 1 kelihatan nggak ya? Nah, mode 1 dia lurus dengan jarak tertentu. Nah, kita coba mode 5. Mode 5 itu zigzag ya. Mode 5 itu zigzag. Nah, kita turunkan tuasnya. Nah, kita coba nyalain biar kelihatan. Kita gerak. Nah, kita lihat tuh zigzag tuh. Nah, jadi dia itu modelnya, nah, biar ya ini zigzag, set lurus, zigzag ke atas, turun. Nah, gitu. Nah, model 6 mungkin zigzagnya terlalu agak sempit. Kita bisa putar ke 6, terus kita turunkan. Nah, kita atur. Itu ya cara mengoperasikan mesin jahit. Nah, jika kita kepingin mengisi benang di spool ya, kita pastikan bahwa powernya off ya, powernya off dengan cara untuk memastikan kita cabut aja elektriknya gitu ya. Kita cabut supaya yakin itu off, kita cabut dari sini atau dari sumbernya. Nah, itu monggo pilihan ya, pilihan untuk mengoperasikannya. Nah, kita ke atas, terus kita tarik apa namanya. Nah, ini jarumnya kan masih menyangkut. Nah, kita bisa gerakan dengan ini roda tangan tadi ya, supaya jarumnya ke atas. Nah, kalau enggak nanti jarumnya nyangkut ke kain. Nah, kita bisa tarik ya kan, kita tarik
Nah, kita menggunakan gunting, kita potong. Nah, kita potong benangnya. Duk. Nah, sebenarnya ini tadi fungsi dari ini ya, dari papan ini ya. Kalau kita tadi kan kecil, kalau kayaknya kecil sih enak, tidak masalah. Tapi kalau misalkan kainnya besar seperti saya contohkan pakai sarung ya, nih coba saya menjahit sarung. Kalau tidak ada papan, kita akan kurang nyaman gitu loh untuk meletakkannya gitu kan ya. Ya kan, kendor, lembreh gitu. Sedangkan kalau ada papan enak. Nah, papannya kita taruh sini. Terus kita coba, ini ada sarung yang sobek ya. Coba kita jahit sarung yang sobek ini. Tuh. Jadi enak kalau kita meletakkannya ya. Meletakkan tuh ya kan, ada papannya, enak untuk meletakkan bahannya yang akan dijahit. Nah, kita pakai mode 1 ya, mode 1. Kita turunkan ininya, terus tadi kita matikan. Nah, kita hubungkan lagi ya, kita hubungkan lagi. Nah, kita coba jahit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mode 1, mode 6 ini, mode 1 sorry. Nah, mode 1. Nah, sip. Kita coba menjahit. Nah, ya kan, mode menjahit. Nah, ini saya kesalahan ya. Menjahit itu kan arahnya sana ya. Berarti saya balik nih, supaya yang dijahit ke arah sini. Maksudnya ini kan yang mau dijahit nih, berarti harus dibalik ini ya. Maaf, ternyata lepas, benangnya lepas. Nah, ini harus harus paham gitu ya, gimana caranya benangnya nggak lepas. Nah, ini caranya tadi itu kita masukkan lagi benangnya. Nah, terus kita masukkan ke jarumnya. Jangan lupa mematikan sumber listriknya, karena kalau nggak bahaya nanti kesenggol, bisa fatal nanti. Nah, kita masukkan, karena kita matikan powernya ya, otomatis kalau tidak kelihatan ya kita minta bantuan dari alat lain untuk pencahayaannya. Nah, kita masukkan benangnya ya. Kita masukkan benangnya, kalau kelihatan masih bisa melihat sih, alhamdulillah. Nah, kita masukkan benangnya. Kalau enggak pakai itu apa namanya, mata nenek. Susah ya, udah tua nih. Nah, alhamdulillah udah masuk ya, udah masuk, tidak perlu bantuan mata nenek. Nah, jadi kita atur ini lagi ya. Nah, kita tarik dulu, terus kita pancing benang bawahnya ya.
benang bawahnya itu udah kepancing belum ya. Nah oke. Nah ini benang bawah atasnya sudah oke. Terus kita masukkan bahan yang akan dijahit. Jangan lupa arahnya ke kita ya, karena yang mau dijahit sebelah sini berarti dari ujung sini nih. Nah harus begini nih ya kan, biar menuju ke kita gitu. Nah kita masukkan bahannya yang mau dijahit. Nah sip. Jangan lupa kita atur. Nah biar bisa masuk, kita turunkan sepatunya. Dek. Nah kita mulai, oh ya nyalain powernya dulu. Nah kita mulai menjahit dengan mode 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hasilnya ya. Ya maklum lah, belum profesional. Sudah bikin tutorial. Nah, ada kelihatan ya, yang ada kelihatan. Kita luruskan bahannya. Kelihatan sekali. Nah demikian tutorialnya ya kan. Kita lihat hasilnya atas bawah ya. Kita lanjutinlah sampai selesai ya. Asik juga nih jadinya nih. Maaf, maklum belum profesional untuk menjahit. Ya, demikian tutorial yang bisa saya bagikan untuk saat ini ya. Maaf dimaklumi karena belum profesional, tapi oke lah, bisa kita kerjakan ya. Nah ini hasilnya. Nah hasilnya. Nah, tadi pakai mode 1 ya. Intinya perlu banyak belajar lah untuk bisa jadi penjahit yang profesional. Kita cukupkan sekian ya, atau kita coba ini apa namanya yang gulung spool itu ya. Jadi kalau cara masukkan jarumnya kan udah tahu ya, cara masukkan jarumnya tadi kan caranya itu. Nah kalau kita runtut dari sini kan begini. Nah ya kan, dari benang kita masukkan kurang ke atas nih, kalau nggak ada yang bantu. Nah benang kita masukkan ke tempat benang. Nah kita masukkan benang di sini, kita angkat dikit. Nah kita masukkan ke bawah. Nah kita taruhkan ke atas lagi. Terus kita masukkan ke sini ya. Ke sini kita masukkan. Nah oke, baru kita masukkan ke jarum. Nah untuk pengaturan jarumnya kita bisa pakai manual ini ya.
roda tangan manual ini ya, untuk menaikkan menurunkan jarumnya gitu kan ya, supaya mempermudah kita untuk masukkan benangnya ke jarum. Oke. Nah, sedangkan untuk spoolnya saya nggak punya kosongan nih, semuanya sudah penuh, tapi intinya itu spoolnya itu ditaruh di sini ya. Nah, taruh di sini, cekluk, taruh di sini ya. Nah, taruh di sini. Nah, kita geser ke sini. Nah, nanti benangnya kita lilitkan di sini, terus diputar pakai elektrik. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Saya akhiri. Semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.